like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Nama abang siapa? Namanya Alfi. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Ingat-ingat. Ayo. Alfi kalau pulang kemana? Rumah. Iya, rumahnya di mana? R8. Oh. Bang, kalau berangkat sekolah sama siapa? Apa? Sama papa. Kalau pulang dijemput sama siapa? Papa. Papa juga. Abang punya adik nggak? Ada. Namanya siapa? Alkazah. Apa aja? Alka. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Wah. Abang sekarang udah kelas berapa? 6. Kelas 6. Wah, hebat. Nih bang, abang mau cita-citanya jadi apa? Loh, kenapa Mau nggak jadi tahu? apa? Tentara, polisi, atau Dokter, pilot? guru, Jadi apa? Polisi. Polisi. Kenapa? Hebat. Emang kenapa mau jadi polisi? Kenapa? Kalau tadi Sultan mau jadi polisi, mau nangkap maling. Kalau Alfi mau apa jadi polisi? Mau melindungi negara? Iya. Abang kalau di kelas suka mata pelajaran apa? Suka menghitung atau membaca? Membaca. Berarti bahasa Indonesia ya? Oke, abang pinter ya, suka membaca. Terus kalau di rumah, abang belajar nggak? Kalau di rumah, abang suka belajar apa enggak? Ngerjain PR? Suka? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Belajar abang? sendiri. Kepo. Kepo. Iya, kakak kepo sama Alfi. Siapa yang ngajarin abang di rumah? Mama atau papa? Papa. Harus pinter, harus rajin ya belajarnya ya, biar hebat. Oke? Pinter ya. Iya dong. Abang kan pinter, baik. Kakak mau nanya, tapi Sultan jawabnya yang jujur ya. Ya enggak? Iya. Ya. Nih, kalau Alfi di kelas sukanya ngapain? Cengeng. Cengeng. Terus? Cengeng doang? Ngambek. Ngambek. Suka marah-marah nggak? Iya. Tapi kalau belajar rajin nggak? Rajin. Rajin. Sultan kalau sama Alfi suka cerita-cerita nggak? Suka ngobrol nggak sama Alfi? Enggak, cuman main aja gitu, main bareng aja. Tapi kalau menurut kamu Alfi gimana, orang baik kan? Terus kalau belajar, Alfi belajarnya bener nggak? Maksudnya di kelas dengerin guru nggak? Enggak. Nggak suka dengerin. Kenapa emang? Alfi malu aja. Maluan. Oh, maluan. Terus nih kalau yang paling disukain sama Alfi, Sultan tahu nggak? Yang paling disukain sama Alfi? Suka jajan. Sultan emang nggak suka jajan? Suka. Terus nih Sultan duduknya samping Alfi.
Enggak, Lado. Samping Lado. Kalau Lado gimana di kelas? Jalan-jalan mulu. Kalau tadi Alfi cengeng berarti Lado jalan-jalan mulu. Gitu. Terus kalau misalnya Alfi lagi nangis, lo kan diemin Alfi apa enggak? Iya, Diemin enggak? Apa biarin aja, ntar dia juga diam sendiri? iya game aja. Biarinin aja. Kalau si Alfi lagi nangis, Buin gimana? Ibu guruin gimana? Diam aja juga? Apa ngediamin? Ngediamin kali. Iya. Sultan. Sultan kalau belajar bareng Alfi atau belajar sendiri? Pilih Belajar sendiri. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang punya untuk kita wawancara ya Bu ya. Pertanyaan kita berkaitan dengan anak pendidikan anak berkebutuhan khusus dari segi slow learner. Mungkin bagaimana cara Ibu menangani khususnya anak berkebutuhan khusus dari tingkat klasifikasi slow learner? Bagaimana Ibu mengatasi belajar keterhambatan siswa tersebut? Ya, kalau anak dalam satu kelas ini ya, anaknya kan ada 7. Nah, itu berbeda-beda cara penanganannya. Itu sistemnya individual. Nanti yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi ada 2 kelompok di sini. Ada yang kelompok yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Istilahnya ada yang C, ada yang C1. Yang C1 itu kemampuannya lebih rendah dibanding yang C. Iya. Kalau yang C itu dia mampu untuk menulis, membaca, yang di sini udah ada yang bisa seperti itu. Yang khusus kelas ini ya. Kalau yang kelas lain ada yang belum. Ini kan karena udah kelas 6 sudah bisa ada yang membaca. Kalau yang C1 itu hanya mampu bahkan menulis pun belum bisa, menebalkan titik-titik belum bisa, masih kita pegang gitu. Kalau untuk mengucapkan kadang-kadang anak ini ada terganggu suaranya ada. Jadi masih cedal-cedal kayak anak membeong tuh. Jadi cedal ngomongnya masih itu nggak lancar karena ada gangguan bicara. Yang khusus di kelas ini. C1 dan C. Iya. Terus untuk kurikulumnya Bu, kurikulum untuk anak-anak yang berkebutuhan ini apakah sama dengan Udah jelas ya. Kalau ini khusus kurikulum untuk anak tunagrahita. Nah, kurikulumnya itu Ibu yang bikin? Tidak, dari pemerintah ada, dari dinas ada kurikulum 2013. Nah, tapi di sini ada yang anaknya kan berbeda. Jadi kalau umpama KD-nya itu tidak sesuai dengan kemampuan anak, bisa diturunkan, bisa dinaikkan gitu. Jadi bisa berubah itunya kurikulumnya. KD-nya aja terus nama kalau dulu kan yang dirubah hanya indikatornya, kalau sekarang dari hasil kemarin tuh bisa dirubah KD-nya jadi diturunkan nanti diberi tanda. Jadi KD-nya untuk anak ini ada yang cocok pakai KD ini, tapi anak yang ini tidak cocok. Nah, itu diturunkan. Istilah yang C1 tadi karena kan bergabung. Jadi diturunkan yang C1 tadi KD-nya. Terus indikatornya diturunkan. Umpamanya menghitung 1 sampai 100 yang C itu bisa, tapi yang C1 tidak bisa. Nah, itu diturunkan KD-nya ditarik tanda bintang, Pak. Berarti untuk yang tingkatan C1 dengan C yang biasa itu KD-nya itu bisa berubah. Bisa sesuai berubah dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kemampuan, sesuai kemampuan anak itu. Terus untuk RPP-nya gimana? Dulu bikin RPP juga atau tidak? Bikin RPP ada. Semua tupoksi itu kan ada tuh semua. Kalau kemarin habis kaki itu ada tupoksi itu ada 15. Itu semua harus siap ada. Dari yang asesmen dimulai kan anak masuk pertama asesmen dulu ya, profilnya bagaimana asesmennya untuk menangani anak di kelas itu bagaimana. Jadi asesmen dulu, baru masuk tuh asesmen dulu kita. Jadi anak itu kemampuannya sampai di mana kita mau melanjutkan yang pelajaran kemarin. Itu kalau yang pindahan Bu atau yang Bukan, tetap yang baru setiap tahun tuh setiap kenaikan jenjang tuh itu.
kenaikan kelas itu ada asesmennya setiap tahun, setiap masuk tuh ada. Tuh, ibunya nanya tuh. Ini sih Bu, lebih ke arah kesulitan-kesulitan yang selama ini Ibu alami ketika menangani Oh iya. itu apa sih? Ya, kesulitan tuh ada ya. Gimana Ibu tuh ngakalin kesulitan Ada deh. kita cari pengalaman ibunya. Ya, kesulitan tuh ada, pasti ada ya. Ada yang cepat langsung ditangani, ada yang lama. Istilahnya itu ada anak untuk memperbaiki bicaranya. Nah, itu waktu itu saya pegang yang kelas kecil, kelas 2, itu bicaranya jorok. Nah, mungkin itu dari lingkungan untuk membetulkan, maaf ada tuh bicara yang gitu. Nah, itu untuk membetulkan itu susah sekali itu. Jadi untuk membetulkan, jadi kita terapi, kan ada bimbingan konseling tuh. Nah, itu setiapnya harus ditegur, setiap dia bicara harus ditegur terus, itu tidak baik tuh. Itu tertegur terus. Nah, lama-lama kita alihkan bicaranya, lama-lama udah bisa. Ada juga yang masalah kesulitan dalam belajarnya, kalau itu kan sosialnya ya. Belajarnya untuk membedakan B sama D. Nah, itu susah. Nah, itu kan susah. Nah, itu harus ditekankan bolak-balik itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang membicarakan perut ke belakang, perut ke depan. Nah, itu B sama D itu agak susah. Kalau masalah berhitungnya yang angka 6 sama angka 9 itu juga susah. Jadi pembelajaran itu jadi harus berkelanjutan, menegurnya itu berkelanjut, didampingkan terus itu. Ini yang jadi bolak-balik. Jadi kalau belum selesai terus dilanjutkan terus, itu yang belum selesaikan itu. Untuk mengubah pola yang tadinya agak kurang baik itu, kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu ya dalam proses pengubahan kebiasaan itu tadi? Itu satu anak sama anak lain beda. Oh, relatif juga. Relatif iya. Nggak bisa langsung. Ada yang sampai berapa tahun juga masih aja, ntar diulang lagi. Kalau udah lupa pindah kelas nanti diulang lagi. Pas di kelas ini udah berubah, di kelas ini karena dia dulu ini diulang lagi, kita harus dilanjutkan lagi. Ya itu namanya sistem berkelanjutan. Kalau naik kelas harus dilampirkan, iya. Jadi bimbingannya itu harus diteruskan. Ya Bu, kan tadi kita udah menemukan kesulitan belajar maka nah cara ibu untuk memotivasi anak itu gimana? Beda-beda kalau untuk memotivasi, tergantung apa permasalahannya gitu. Iya. Nah, kalau untuk menarik belajarnya kadang kita mencari apa kesenangannya dia itu supaya dia tuh fokus ke belajar itu. Ada anak yang susah untuk fokus ya, seperti ini tadi, pernah ngalamin ini tadi juga lagi tidak mau belajar nih tadi. Nah, saya fokuskan karena dia takut sama orang tuanya, nanti ibu telepon nih, bapak nih, baru nengok. Kalau kayak gitu terus anak tersebut ini bisa ngebantah nggak Bu? Tidak gitu ya. Kalau kita setelah habis kita memberi acuan seperti itu, kita nakutin itu kan seperti gertakan ya. Tapi setelah itu kita harus membaikin lagi. Jangan terus-terusan ditekan gitu terus, tidak. Nah, habis setelah kita itu, ayo kita ini terus kita ngajak bermain. Nah, itu nanti dia tergugah lagi, jadi senang lagi. Tuh. Jangan terus-terusan dikasih tekanan. Iya, itu hanya untuk sebentar aja. Jadi habis itu udah harus dialihkan lagi supaya dia tertarik. Karena kita udah istilah beri tekanan, nah kita harus mengeluarkan tekanan itu lagi. Jadi biar dia tidak takut ke kita. Lalu kalau terus-terusan ya nanti takut sama kita, nggak masalah. Jadi istilahnya dia tarik ulur deh gitu. Terus kan dalam proses pembelajarannya pasti ada evaluasinya. Iya. Nah, untuk evaluasinya bagaimana Ibu? Kalau evaluasi kan ada sikap, ada sikapnya bagaimana, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, itu sama aja, sama yang ngomong sama aja. Tapi kan ada observasinya juga. Kita pulang. Yuk. Itu nunjuk kaki Bu. Jangan. Ini udah biasa seperti ini, kalau mau pulang sih saling dulu. Ini kelas berapa? Ini kelas itu kelas. Berarti kalau untuk evaluasi itu sama seperti sekolah biasa? Sama penilaiannya sikap, itu pengetahuan terima sama. Terus untuk yang kan ada soal-soal dalam berlatih tuh. Ada. Itu
tergantung pada apa ya? Kelompok. Tadi kan ada 2 kelompok tadi. Ada yang bisa paling tidak yang C1 sama C. Nah, itu ada 2 kelompok. Nanti ujian pun juga seperti itu. Dipisah juga Bu. Dipisah. Iya, soalnya dipisah. Ada ujiannya juga Bu ya? Ada. Nanti ada ujian sekolah ada. Kalau yang Ini kita mau nanya-nanya nih Pak. Sebenarnya maaf ya Pak. Gimana sih Pak punya anak yang kayak Kebutuhan khusus. Emang pertama kita down ya dengan keadaan seperti ini. Apalagi pas lahir sudah diponis sama dokter. Pas lahir. Baru ponis, cuman belum tahu ini kasusnya levelnya level berapa. Lalu kita periksa kromosom, pas lahir kurang lebih ada 4 bulan, periksa kromosom dicipto dan hasilnya mozaik. Mozaik itu emang langka ya. Dalam arti dia Down syndrome, DS Down syndrome, cuma Down syndrome mozaik. Mozaik dalam arti 50% normal, 50%-nya Down syndrome. Betul, itu ada level-levelnya. Level-levelnya itu masih bisa diarahkan. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum sudah dapat informasi seperti itu, ya kita drop ya. Drop dalam arti cuman kita sampai kapan kita harus ngedrop, ya kan? Kan kita anak makin lama makin bertumbuh, perlu pendidikan, ya kan? Akhirnya kita dapat masukan dari orang-orang yang sebelum kita merasakan, kita tetap kita laksanakan dianya itu sistem tumbuh kembang. Tumbuh kembang kita di Hermina Jatinegara selama kurang lebih 8 tahun. Seminggu 2 kali kita lakukan. Ini udah berapa kali Bu? Ini sudah selesai. Udah selesai. Selesai. Dari pas mulai belum bisa jalan, kita langsung tumbuh kembang. Klinik tumbuh kembang di Hermina Jatinegara. Ya kita laksanakan. Istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bagaimana caranya lah? Iya. Betul. Dia punya hak dan kita punya kewajiban. Gitu. Sama seperti anak-anak normal. Seperti itu, ya kan? Ya kita berhak untuk mendapatkan dia. Karena dia karena punya kewajiban. Betul. Selama 8 tahun kita tumbuh kembangkan. Seminggu 2 kali pertama. Akhirnya levelnya makin kemari makin bagus. Jadi seminggu sekali. Nah, selama 8 tahun sudah selesainya itu kurang lebih baru kelas 3 SD baru selesai. Sekarang udah kelas 6. Oh, berarti Alfi itu pas diketahui punya keterbatasan istilahnya pada saat lahir. Nah, lahir langsung diponis sama dokter karena dokter ngelihat tangan. Kenapa tuh? Kalau yang Down syndrome terus ini dia pas lahir pasti dokter ngelihat pertama dari nangis. Kalau tidak nangis itu ada sesuatu. Berarti Alfi nggak nangis gitu? Pertama ya nangis cuma sedikit. Nah kedua dokter ngeliat dari tangan. Kalau ini udah positif, beda sama tangan kita. Kalau ini pasti lurus. Semuanya Down syndrome ini. Pas lahir pasti dilihat sama dokter ini. Nah, cuman kita tanda tanya supaya lebih jelasnya lagi karena ada suara nangis. Supaya lebih jelas lagi ya periksa kromosom di cipto. Nah, hasil labnya itu ya itu mozaik. Setengah normal, setengah Down syndrome. Masing bisa diarahkan, alhamdulillah. Ya itu saya kembaliin lagi ya kita bagaimana caranya ya kita bimbing terus. Ya itu selama 8 tahun kita tumbuh kembang di Hermina seminggu 2 kali 8 tahun. Terus ya Pak, kan pasti banyak kendala-kendala ya. Biasanya apa sih Pak yang dalam sehari-harian Alvin ini kendalanya kayak gimana? Ya memang sih kendala pertama ada ibaratnya karena tetap kita bimbing seperti orang-orang normal, seperti anak-anak normal biasa ya alhamdulillah. Makin lama ya kita ngakui lah keterbatasan, ya kan keterbatasan berarti dari yang normal ini kurang lebih 3 tahun ke belakang dari yang normal. Kalau umurnya sekarang 6 tahun, umurnya 6 tahun, mereka seolah-olah berumur 3 tahun atau 4 tahun seperti itu. Tetap kita bimbing bagaimana cara yang normal. Alhamdulillah. Ngaji udah bisa, puasa juga alhamdulillah full puasa. Ya, puasa. Keren. Terawih juga full. Keren gitu dong Bang. Puasa udah 3 tahun full. Sahur juga full. Alhamdulillah. Terus untuk sampai saat ini pernah nggak sih maaf sedikit sensitif Bapak mengeluh gitu karena apa beda dari teman-temannya? Enggak, kita ambur seperti anak biasa. Kita nggak bedakan. Nah, dalam tetangga juga bermain juga tetap
kita ambur aja. Kita nggak kekang di rumah, nggak. Tetap dia ngaji seperti biasa. Terus cara Bapak sama Ibu mendidik Alfi di rumah itu bagaimana, Bapak? Ya kembali lagi kita seperti yang normal aja. Seperti normal. Cuman kalau umpama yang bahaya banget kita tetap larang seperti itu. Jadi masih istilahnya masih kayak anak biasa biasa. Karena memang sebenarnya baca udah bisa, ngitung juga udah bisa. Tetap dari saya ini nih dia les nanti bimba. Bimba di IUE. Tetap. Ya, pertama kita bimbain adiknya. Terus dia minta, wah lagi gimana caranya? Saya konsultasi sama guru pembimbing. Dites dulu 3 kali. Nah, akhirnya pas dites, Pak, anak Bapak bisa ngikutin. Ya cuman tetap kita nggak nyari mereka harus bisa atau bagaimana. Nggak perlu paksa. Level-level berapa terserah. Yang penting dia nikmatin, enjoy. Itu aja. Bimba, tetap kita khusus seperti di anak biasa. Ya mungkin itu aja sih yang kita pengen tanya karena kan kita juga dan tidak ada kata terlambat. Iya betul. Ada juga orang tua ngeluh. Nah, jadi kalau anak kita ngeluh kita yang semangat. Kalau kita yang ngeluh anak semangat percuma. Iya. Gitu. Kami dari mahasiswa PGSD semester 5 ada tugas inklusi mengenai anak berkebutuhan khusus tingkat slow learner atau lambat dalam belajar. Sebelumnya perkenalkan nama saya sendiri Vida, ini teman saya Nindi, Vira, saya Latif, ini tuh Agus, yang ini Dita. Jadi nanti kita ada beberapa pertanyaan, kiranya Ibu bisa menjawab. Iya, saya coba ya. Iya. Ini sebelumnya Ibu namanya siapa? Nama saya Remi Hutapea. Iya. Ngajar sudah dari 85 ya, berarti udah 34 tahun ya. 34 tahun. Ngajar kelas 6 sih baru 3 tahun ini ya. Tadi pada kelas 4 ya, baru 3 tahun ini. Saya kalau sebetulnya mengenai si Andika ini karena baru 1 semester ya, belum sampai 1 semester ya, belum paham benar. Tapi memang sehari-harinya kalau saya lihat memang dia agak lemah di semua pelajaran, terutama matematika, lemah dia. Ya, jadi kadang-kadang nggak nyambung apa yang kita terangin dengan yang dikerjakan, itu kesulitannya. Kalau selama ini sih dia nggak pernah dikucilkan temannya ya, dia biasa belajar bersama. Malah saya usahakan dia supaya cari teman yang pintar, supaya dia bantulah ya, guru di kelas lah temannya ya, teman sebaya gitu. Caranya saya mengatasi dia. Jadi ya selain itu kadang-kadang kalau ini ada PM kan, jadi PM kayak kelas 6 sekarang udah ada mulai PM dari Agustus ya, selalu saya perhatikan dia caranya mengatasinya, perhatikan pelajarannya. Katanya sih dia les sama guru juga, guru sini ya, les juga di rumah. Tapi ya ternyata memang buktinya lemah. Kesulitannya itu lemah. Dari Ibu sendiri cara menanganinya dari kesulitannya Andika ini, ada treatment khusus nggak Ibu di luar? Ya, triknya ya caranya kasih yang paling mudah dulu lah. Paling mudah dulu caranya ya.
nanti baru ditingkatkan lagi lebih tinggi, lebih luas lagi gitu. Misalnya kayak matematika yang sederhana dulu, yang paling mudah dulu, misalnya perkalian 3 dulu gitu kan, ya paling sampai bisa. Nanti minggu depannya di perkalian 4 gitu. Misalnya pangkat 2, akar pangkat 2 dari 1 sampai 5 dulu, minggu depannya kan jadi sampai 10 gitu cara mengatasinya. Terus perangkat pembelajarannya bagaimana, Bu? Apa kan inklusi itu perangkat pembelajaran pelajaran sama, nggak dibedakan sama. Cuman kalau pas lagi ada PM aja, ya dia selalu saya pantau. Ya kalau pelajaran sama, tetap sama. Ya karena mungkin kalau dia bisa sendiri kan, waktu saya nggak ada kan. Yang lain terlantar nanti, yang bisa gitulah kan. Jadi caranya cuma itu aja. Yang lebih ringan-ringan dulu buat dia. Yang jangan kayak matematika nggak terlalu tinggi dulu. Yang ya bagaimana sih kelas 6 baru jadi perkalian 3 kan? Seharusnya nggak lagi kan? Ya tapi dikasih dulu perkalian 3, misalnya penghafalan gitu kan. Cara-cara bagaimana cara mengerjakannya diterangkan dulu. Dari mana itu hasil perkalian, bagaimana caranya gitu kan. Pembagian bagaimana caranya, dari mana itu hasilnya. Misalnya 9 dibagi 3 dari mana? Dengan cara kekurangan berulang. Ya seperti itu. Itu kan di dalam kelas ini biasanya kalau slow learner itu tertinggal ya Bu. Misalnya teman-temannya udah sampai materi apa dia masih. Itu kan Ibu cara ngatasin ketertinggalannya itu bagaimana? Apakah di luar itu ada jam tambahan lagi atau enggak? Jam tambahan tidak ada, khususnya ada waktu PM aja. Karena kita PM mereka kan 2 kali seminggu. Jadi ada PM memang mereka saya pisahkan aja itu yang kurang-kurang bisa satu rombongan, yang bisa satu rombongan gitu. Karena 2 kali seminggu kan. Gitu aja cara mengatasinya. Kalau khusus pelajarannya khusus mereka tidak ada secara khusus. Nggak ada materi khusus kan. Kecuali ya gitu aja caranya. Pokoknya kita pintar-pintar aja kayak di bahasa ya. Bahasa misalnya di mana yang lemah banget dia, baru kita tuntut itu dengan sendiri bisa dari temannya. Tapi bukannya berarti dia sendiri yang saya bimbing, enggak. Pas PM ya saya pantau dia sendiri gitu aja. Ada berapa orang sih, bukan cuma dia. Di kelasku ini banyak, makanya kemarin saya bilang ke kepala sekolah, udah kita panggil orang tua sih. Ada yang tanggap, ada yang enggak. Ada yang datang ke sekolah, ada yang enggak. Ada berapa orang enggak datang juga sampai sekarang. Baru tadi juga saya tegur. Kenapa ibunya enggak mau datang? Kan enggak tahu masalahnya kan. Enggak mungkin saya pakai HP dong. Gituin dia kan. Jadi kayaknya orang tua di sini karena banyak from home ya, rumah ini ya. Jadi banyak masalah di sini kalau saya perhatikan. Saya dulu di saya itu ngajar nggak kayak gitu. Di sini memang di Bambu sini banyak masalah, kendala orang tua yang pisah. Kalau si Andika enggak ya, ada ibu bapak ya. Kalau dia udah datang orang tua sih, udah terima memang keadaannya begitu. Mungkin kalau dia nanti dia beda sendiri, ABK termasuk ABK karena memang udah kita orang tua udah mau terima. Ada juga tuh 3 orang kemarin saya ajukan, cuman karena belum dites itunya kan kita belum berani ya. Gitu aja. Pasti kan setiap manusia itu punya kelebihan nih Bu. Dari Andika sendiri ada kelebihan nggak sih Bu dari selain lambatnya di dalam belajar? Kelebihannya sih ya penurut ya gitu ya, nggak itu rajin, jarang bolos lah gitu ya. Misalnya dari bidang lain misalnya seni atau apa dia tapi ahli nih dalam. Ya ahlinya kalau pelajaran semuanya kayaknya nggak ada deh saya deh. Nggak ada yang bisa nonton apa di IPA apa di IPS, nggak ada. Di seni musik gitu Bu? Musik yang soalnya nggak tahu deh kalau musik deh. Olahraga bisa jadi. Olahraga sih bisa dia olahraganya. Olahraga bagus dia mau olahraga kalau olahraga. Fisiknya bisa. bagus ya. Kelebihannya. Iya, paling di olahraga. Kalau pelajaran nggak ada sama sekali, kayaknya semua di bawah rata-rata. Yang terakhir, cara Ibu memotivasi Andika untuk terus semangat belajar ketika dia tertinggal dari teman-temannya? Ya, kita berikan kamu pintar, kamu bisa, gitu aja. Bukan yang nggak bisa, kamu bisa, kamu orang pintar kok. Saya gituin sering, kamu pintar. Saya bilang gitu, ya itu aja motivasi. Sebetulnya kalau dia kerja dikerjain semua, PR juga dikerjain semua. Jadi salutnya saya sama dia itu ada usaha. Ada usahanya gitu kan, tapi cuman ya itulah daya tangkapnya masih lemah. Mungkin ya, makanya saya bilang sama orang tua kemarin, di SD itu ada yang lemah Bu.
Tapi terutama di Bambu Apus ini saya lihat pengaruh yang banyak itu orang tua. Yang banyak ya itu yang pisah itu kendalanya. Jadi kayak itu tadi tuh sering nggak masuk, alasannya bangun kesiangan. Kemarin nggak masuk, jam berapa kamu bangun? 7:30 ibu. Loh, ibunya kemana nggak dibangun? Ibu saya bareng sama ayah saya. Aduh, nggak masuk akal kan? Jam 7:30 ngapain ayahnya sama ibunya segituin? Iya bu, saya nggak dibangun. Bagaimana? Coba udah kelas 6. Makanya saya bilang sama ibu kemarin, bu kepala sekolah ini saya lapor. Bagaimana? Saya banyak kendala nih kelas 6 sekarang gitu kan. Begini begitu. Dipanggil orang tua. Ya itu sampai sekarang ada yang belum tanggapin. Termasuk yang itu yang sering nggak masuk kan, gara-gara terlambat bangun kesiangan. Gimana kan? Sedangkan kelas 6 kita dituntut ini kan. Ada nggak sih bu? Kan kita kan pada para calon pendidik ya bu ya, calon guru akan nantinya. Iya. Nah pesan ibu nih untuk kita calon pendidik, ketika kita menemukan anak yang lambat dalam belajar itu harus bagaimana bu? Ada pesan? Ya harus ada kesabaran, ya jangan gampang putus asa. Tetap dikasih dorongan sama anak itu. Selalu dipuji, itu terutama. Kalau kita puji loh, langsung dia senang. Itu terutama. Ada nih saya murid saya pengalaman nih. Dulu di Pak Pomo dia di kelas 5 ngajar les di Pak Pomo. Ya saya bilang, kalau saya sih bilang les di mana aja terserah. Ibu guru nggak minta di les, ibu guru nggak. Saya nggak mau, saya bilang malah saya bilang nggak ada waktu saya untuk lesin anak-anak. Tugas saya PM saya laksanakan karena itu program sekolah kan wajib. Kalau les saya nggak mau. Itu anak orang tua sampai nangis kemarin, nangis sampai bercucur matanya. Kenapa bu? Masalah apa? Ya itu karena kamu goblok, nggak bisa. Saya biarpun orang Batak nggak, makanya anak nggak sekasar itu saya. Selalu saya kasih ini semangat. Jadi sampai nangis orang tuanya. Dikatain goblok, kok nggak bisa gini gitu kan? Karena dia mundur nggak jadi les di situ lagi sampai sekarang. Baru kemarin ibu tuh sampai nangis di kantor ibu, itu juga lihat ibu sudah nangis di kantor. Ya jangan sampai kita sekali-sekali nyakitin hati anak, biarpun dia bodoh. Itu aja saran saya. Selalu diangkat. Dari situ dia akan semangat. Kalau kita langsung, kamu bodoh, nggak bisa. Nah, sudah down dia. Selamanya udah ditakutin kita, nggak berani lagi sama kita. Itu aja saran saya. Selalu kita puji, kita angkat. Kalau kita angkat pasti dia senang. Kalau udah senang sama kita, lama-lama kan dia ada semangatnya belajar, nggak down dia, nggak jadi masalah buat dia kan, semangat dia belajar. Nah, ini juga selalu saya angkat dia. Kamu pintar bisa, terutama itu. Ya, udah. Itu aja kalau saran saya. Ya semoga kalian berhasil. Amin. Ya nanti cepat selesai kuliahnya menjadi guru yang digugu ditiru. Amin. Ya. Ya mungkin itu aja yang Iya. bisa kami pertanyakan. Terima kasih banyak atas waktu yang udah ibu luangkan untuk kami. Selamat siang. Nama kamu siapa? Dika. Terus nama panggilannya? Dika. Dika. Rumahnya di mana? Di Jalan Gebang Sari. Oh. Terus Agak maju. kamu di rumah sama siapa? Biar kedengaran suaranya. Sama mama bapak. Sama mama sama papa. Berapa saudara? 3. 3 saudara. Kamu anak keberapa? Ketiga. Ketiga. Punya kakak ya? Iya. Oh. Terus kalau ke sekolah yang nganter siapa? Bapak. Bapak. Yang pulang? Ini pulang dijemput nggak? Enggak jalan. Oh jalan. Rumahnya dekat ya? Dekat Di mana? di sana. Jalan Gebang Sari. Di Mangsari. Iya dong. Oh Deket banget dari sini. deket ya. Terus kalau kamu lagi belajar kamu bosen nggak? Suka bosen nggak? Enggak. Kamu ada merasa kesulitan dalam pelajaran ya? Ada. Apa? Matematika. Itu kenapa? Kamu nganggap itu susah karena rumusnya susah dihafal atau Gimana? apa yang bikin kamu bilang itu susah? Iya. Hitungnya susah. Hitungnya. Oh. Terus kamu sering main sama temen nggak? Ya kalau misalnya nih lagi istirahat, Dika suka main sama teman atau diem aja di kelas bangku? Main sama teman. Main sama teman. Paling dekat sama siapa sih? Sama Raya. Apa? Raya. Itu perempuan apa laki-laki? Laki. Oh Laki-laki. Terus kayak Bingung nggak kamu dalam pelajaran? Gitu kalau misalnya
Ada sering kebingungan kayak gitu ya? Iya. Terus mata pelajaran apa yang kamu sukai? Tema sama agama. Apa? Agama. Tema sama agama. Tema sama agama. Tema Kenapa sama kamu agama. suka mata pelajaran itu? Karena ya, Kenapa? Asik. Asik dari gurunya atau asik pelajarannya nih? Pelajarannya ya. Terus kalau di rumah suka belajar sama siapa? Yang ngajarin siapa? Mama. Iya. Kalau di rumah lebih sering banyak main atau belajar atau tidur. Iya. Banyak pilihan. Dan di rumah sering Gak ngapain? apa-apa, jawab santai ngapain? aja. Iya, Iya, di paling rumah suka kamu tuh paling suka ngapain kalau di rumah? Main Mobile Legend. Enggak. Apa dong? Kadang-kadang tidur. Kadang-kadang tidur. Iya. Tidurnya kadang-kadang. Generasi rebahan juga berarti ya. Ini, kamu punya cita-cita gak? Apa? Abri. Oh, kamu mau jadi abri. Kenapa pengen dia jadi abri? Apa alasan kamu dalam memilih cita-cita abri? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Oh. Kalau kemarin kakak nanya sama seseorang pengen jadi apa, pengen jadi polisi. Terus dijawab alasannya tuh pengen nangkap penjahat. Iya, pengen nangkap penjahat, pengen maling, pengen jagain negara. Iya. Kalau kamu jadi Kalau abri, kamu alasannya apa? mau jihad. Abri. Jaga negara ya. Membela negara. Membela negara. Membela negara. Wih. Keren. Terus teman kamu suka ada yang ngejek kamu nggak? Suka siapa? Ada Ngejek gimana? Kayak gimana? Ada beberapa mungkin. Jujur aja nggak apa-apa. Iya. Gak apa, kita kan cuma biar ada ilmunya. Dian. Siapa? Dian. Oh, Itu maksudnya dia ngejek gimana? ngejeknya gimana tuh dalam artiannya? Gitu. Gimana ya? Oh, pokoknya ada deh. Ya pokoknya. Tapi kamu untuk kayak gitu masukin ke hati apa? Ya udahlah itu. Apa? Udahlah, Kalau kamu ya udahlah Kamu biarin marah namanya gitu. orang kan. Marah nggak? Gimana kamu marah nggak sih akan hal kayak gitu? Marah. Terus Tapi banyak juga teman kamu yang sayang sama kamu, maksudnya mereka menghargai kamu gitu, ada? Banyak. tapi lebih sering dikatain atau cuma nggak mau main. Kayak misal nih, males main sama lu, bodoh gitu misal gitu. Atau nggak mau main sama dia tapi nggak dideketin, jadi nggak main terus. Kayak misalnya kayak Nama kamu siapa? Galuh. Siapa? Galuh. Raluf. Galuh. Galuh. Oh, biasa dipanggil Galuh ya? Iya. Kamu tinggal di mana? Di Ceger. Di Ceger. Iya. Kalau sekolah diantarin siapa? Tante. Tante. Orang tua kamu? Tuh aku di rumah. Di rumah. Kadang bapak yang nganterin. Oh, kadang bapak yang nganterin. kamu tinggal sama siapa? Sama ibu, bapak, kakak, tante sama sepupu. Oh, sama ada tante di rumah. Ada. Terus ini, jadi kakak mau nanya tentang Andika. Tapi jawabnya jujur, kalau Andika gimana? Apa yang sering dilakukan Dika kalau dia di kelas? Dia ngapain aja? Kalau lagi bosen ya pasti main-main gitu. Main, ya? Suka godain teman-teman nggak? Ngejailin teman nggak dia? Enggak. Dia diam, lebih banyak diam. Suka memperhatikan guru. Pas ngajar nggak dia? Enggak. Kadang enggak gitu. Terus gimana sifat Dika kalau di kelas? Sifat dia gimana gitu? Kadang Dia baik nakal gitu. nggak? Baik. Nakal nggak dia? Nakal sih jarang-jarang. Nolong, suka nolong. Dia orangnya malas-malesan nggak? Kalau nggak bisa males-malesan. Oh, kadang malas-malesan juga. Terus kalau misalnya nih ada bu guru tadi ngejelasin
Andika memperhatikan ibu guru apa enggak? Kalau lagi ada temennya yang ngajak ngobrol pasti enggak kok. Tapi kalau lagi diam gitu nggak ada temennya, mau merhatiin. Oh, merhatiin. Berarti dia kalau misalnya lagi nggak ada temennya, fokus belajarnya. Tapi kalau misalnya lagi ada temennya, nggak fokus belajarnya. Terus kalau misalkan Dika diajak nih, terus kamu apa yang kamu lakuin? Misalkan kamu lihat Dika diajak sama temen yang lain, dikata-katain bodoh, bego, kayak gitu. Terus kamu diem aja apa gimana? Kalau ada waktu nolongin gitu. Dika juga belain Dika ya. Tapi ya Andika kalau di sini, kalau di kelas atau lagi di luar sekolah, luar kelas, suka dikata-katain gak sih? Enggak. Karena Andikanya pendiam ya. Terus dia kalau misalkan diajak-ajak temennya dia marah nggak? Kadang marah kalau udah keterlaluan gitu. Oh, kalau keterlaluan dia marah ya? Emang kalau marahnya Dika gimana? Nonjok? Enggak, pasti ngata-ngatain doang. Ngatain balik gitu. Dikatain balik gitu sama Andika. Yang paling parah menurut kamu ejekan buat Andika itu apa? Kayak gimana? Kayak bego gitu. Terus bodoh gitu. Pokoknya yang jelek-jelek gitu. Terus kamu tahu kalau misalnya Andika tuh belajarnya lambat, kayak kamu udah ngerti tapi Andika nggak ngerti ya, kurang. Kamu tahu kayak gitu. Terus cara kamu berteman sama Andika karena kamu tahu Andika itu belajarnya lemah, apa yang kamu lakuin buat Andika? Misalnya tuh kalau ada soal aku udah selesai aku ajarin gitu. Sama Kaila gitu. Sama Kaila. Tapi teman-teman kelas di sini suka bantuin Andika belajar nggak? Suka. Saling bantu-bantu. Gimana sih Bu Andika kalau di rumah kalau belajarnya gitu? Biasa sih anaknya, biasa aja. Cuman dia kalau kalau udah belajarnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau udah kebanyakan pusing gitu. Kalau MTK dia pasti dia pusing. Kalau pelajaran lain dia masih bisa dia ngikutin. Kalau MTK dia kalau udah nggak bisa pusing. Gimana nih Bu? Pasti ada kayak Andika punya keluhan-keluhan gitu di rumah, ada Bu? Nggak ada sih, paling dia kalau bidang pelajaran MTK aku pusing mah, aku nggak bisa gitu. Misalkan kalau Andika lagi pusing gitu ya, ibu sebagai orang tua gimana nih motivasi Andikanya? Paling ya udah deh, istirahat, tidur, pulang sekolah tidur dulu, istirahat gitu. Pasti kan Andika punya kelebihannya Bu ya. Biasanya yang hobi Andika gitu Bu, apa gitu? Bola, basket. Oh, bola basket. Iya. Basket. Kan kemarin kelas 5 juga dia lomba dari sekolahannya. Dia menang. Antara sekolah-sekolah SD sekecamatan. Oh, berarti dia lemah dalam segi akademik tapi kalau ini anaknya punya kemauan sih. Kalau misalnya kayak kemarin acara tuh di Lubang Buaya kan dipilih buat upacara tuh satu kelas memang dipilih berapa anak, dia mau. Misalnya ada kegiatan di luar disuruh gurunya misalnya mewakilin olahraga nih dari SD dia, kelas dia, terus kemana dia mau dia gitu. Cuman kalau kayak Andika tuh nggak boleh dikasarin. Dia harusnya lembut, kita ngajarinnya lembut. Kalau dia dikasarin bukannya tambah benar dia. Bukan tambah benar, harus lembut dah pokoknya. Kayak waktu kelas 4 kan gurunya Budila itu kan lembut orangnya, jadi dia nyaman gitu. Kalau dia merasa nggak nyaman dia bilang aku nggak suka sama guru ini gitu. Kalau dia nyaman dia bilang aku suka sama ibu ini gitu.